Shalom Kak Rizky. Oke, nah semuanya karena untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, yuk sekarang sama-sama semuanya bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, tetap berdirinya di dalam kotak ya, berdiri di dalam kotak dan hadap ke depan. Oke, yuk sama-sama kita siap dulu, berdirinya siap dulu. Iya, kembali ke kotaknya. Oke. Berdiri dalam kotak, berdirinya siap dulu, berdiri di dalam kotak, siap ya. Oke, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya sama-sama. Semuanya lihat ke depan, boleh bendera diangkat tinggi. Gak ada yang bersuara lagi, dengan sikap yang sempurna sama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, oke. Coba sekarang berdirinya udah ngadep depan, udah ngadep depan semua, udah di dalam kotak. Berdirinya di dalam kotak, udah. Oke, dijaga ya biar sepanjang ibadah berdirinya tetap harus di dalam kotak ya. Dan benderanya jangan dipakai buat mainan sendiri, jangan buat main pedang-pedangan atau apalagi yang lainnya. Jangan sampai bikin berbahaya teman-temannya. Oke? Iya, jangan dipakai buat kaplok-kaplokan juga ya, nggak baik ya. Oke, nah coba nih. Stiker nama masih ada, stiker nama coba dicek. Stiker nama masih nempel? Masih nempel, masih ya. Dijaga jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau lagi ketuker sama temannya. Karena kalau kalau stiker namanya nggak ada, nanti kalian nggak bisa tuker dengan alas kaki kalian dan juga nggak bisa dapat bingkisan sesuatu dari kakak-kakak Keris Kids-nya ya. Oke, coba. Kalau yang di belakang itu agak susah, depannya kotaknya masih kosong, boleh loh majuan lagi ke depan, penuhin dulu kotak-kotak yang kosong di depannya ya. Oke, nah coba nih kakak mau tanya, sebelum kita mulai ibadah biasa kita nyanyi apa sih? Jingle Keris Kids, betul. Iya, siapa yang udah siap buat nyanyi jingle Keris Kids? Yang semangat cuma yang depan nih. Waduh, yang belakang kemana nih? Coba kakak tanya lagi sekali lagi. Siapa yang siap buat nyanyi jingle Keris Kids?
Oke, kalau gitu coba kakak cek dulu semangatnya. Carry Kids. Sekali lagi boleh Carry Kids. Luar biasa. Siap ya, let's go dengan lagunya. Kakak mau cek lagi nih semangatnya. Carry Kids. Sekali lagi boleh Carry Kids. Yes, siapa yang udah siap buat memulai ibadah boleh lambaikan tangannya. Yes, yang udah siap sekarang kasih space step ke kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Yeah, let's go. Sama-sama bawakan minggu ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sing Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Coba kakak mau dengar adik-adik ini yuk. Allahku dahsyat, seluruh bumi. Mana nih suaranya? Allah. Sit. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Yeay, tepuk tangannya yuk.
Coba dicek lagi, udah nyanyi-nyanyi, udah loncat-loncat. Berdirinya udah pada di dalam kotak atau belum? Coba, udah di dalam kotak? Udah di dalam kotak? Kalau udah di dalam kotak, coba teriakan haleluya. Yes, sekarang udah siap buat lanjut memuji nama Tuhan lebih lagi? Waduh, yang jawab siap cuma yang depan nih Kak. Coba, siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Siap. Oke, let's go. Tepuk tangannya yuk. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangannya lu gitu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan lagi yuk buat Tuhan. Yes. Hai. Halo. Waduh, kosong nih. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Weh, pintar. Nah, coba nih kalau tadi udah dicek kaki sendiri, coba sekarang dicek kaki teman kiri, kanan, belakang, depan ya. Coba dilihat. Apakah sudah di dalam kotak? Sudah. Udah. Kalau udah di dalam kotak, apakah berdirinya sudah ngadep ke depan? Udah. Oke, kalau udah sekarang coba teriakan haleluya. Haleluya. Coba, nih kakak masih ngelihat di depan sebelah kiri masih ada yang ngobrol sendiri nih. Ayo coba teman-temannya dicolek dulu. Nah, oke. Nah sekarang yang udah siap, boleh lipat tangannya. Kita tutup matanya.
Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami sekarang kami ingin melanjutkan ingin melanjutkan penyembahan penyembahan hanya bagi namamu. hanya bagi namamu. Biar engkau saja Tuhan Biar Engkau saja Tuhan yang terus yang terus memimpin memimpin dan beracara dan beracara hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yuk sama-sama kita bawakan pujian ini dari awal ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua, kita jangan lagi bercanda. Shh. Oke? Yuk, aku mau ajak adik-adik semua, kita mau perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita angkat rotinya dulu. Yuk, teman-teman semua, kita angkat rotinya, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami terima tubuh yang sehat, kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya. Kita angkat anggurnya, ikutin sama-sama aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kalau sudah adik-adik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Bagi yang kesulitan untuk membuka perjamuannya, boleh minta tolong kakak-kakak di sebelah kiri dan kanan. Sudah semua? Yuk, kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua, kita sama-sama mau berdoa, jangan lagi ada suara, adik-adik boleh duduk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Shhh. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Coba sebelum kita mulai dengar firman, aku mau tes dulu suara ini. Charis Kids. Oke. Ya, adik-adik. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku mau nanya. Oke? Coba aku mau nanya, masih pada ingat nggak? Alkitab kita terbagi menjadi berapa perjanjian? Menjadi berapa? 2, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Boleh ditampilin Kak? Jadi adik-adik, Alkitab kita dibagi menjadi 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama, sekalipun Yesus belum lahir, tetapi ternyata ada gambaran Tuhan Yesus loh. Dalam bentuk cerita, dalam bentuk tokoh, dan gambaran-gambaran lainnya. Nah, coba adik-adik semua, perhatikan. Masih ingat nggak? 2 minggu belakangan ini kita udah belajar melihat Tuhan Yesus dari cerita apa? Dari cerita berkat anaknya siapa? Sekali lagi aku ulangin. Selama 2 minggu belakangan ini kita udah belajar melihat Tuhan Yesus dalam cerita di Alkitab. Yaitu dari berkat anak-anaknya siapa? Yakub, betul. Jadi kita udah melihat. 2 minggu yang lalu kita melihat berkata kepada siapa? Yusuf, betul? Minggu lalu kita melihat berkata kepada Yehuda, singa dari Yehuda, masih ingat? Nah, minggu ini kita akan melihat lagi berkat anak Yakub, berkat Yakub untuk anak-anaknya, kita akan melihat Tuhan Yesus di dalamnya. Dari 2 anak yang bernama Zebulon dan Naftali. Siapa namanya? Yang pertama Zebulon, katakan sama-sama aku Zebulon. Zebulon. Yang kedua Naftali, katakan sama-sama aku Naftali. Jadi kita akan melihat dari Zebulon dan Naftali. Kita akan menggabungkan kedua berkat ini dan kita akan melihat gambaran Tuhan Yesus di sini. Kalian siap? Oke. Yuk Kak, ayatnya. Kejadian 49 ayat 13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Nah, kemudian tadi ini Zebulon, dia akan diam di tepi pantai laut. Oke, katakan sama-sama aku tepi pantai laut. Oke, nextnya kita lihat yang Naftali. Kejadian 49 ayat 21. Nah, oke. Coba nih, aku bacain ya. Semua perhatikan ke depan. Oke. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Katakan sama-sama aku, rusa betina yang terlepas. Melahirkan anak-anak indah. Oke. Terus kita udah baca nih tadi, satu dari Zebulon, satu dari Naftali. Terus mungkin adik-adik punya pertanyaan gitu, Kak, di mana kita dapat melihat gambaran Tuhan Yesus dari cerita itu? Nah, aku mau kita nextnya dulu ke gambar peta. Oke, coba aku mau nanya, siapa di sini yang suka peta? Ada yang suka nggak peta? Melihat peta? Peta Indonesia gitu, ada yang suka? Suka ya? Wah, kita lihat letak Jakarta ada di sini gitu kan, letak Sumatera di situ. Nah, bagi adik-adik yang suka melihat peta gitu kan, ini peta ceritanya daerah Zebulon dan Naftali. Kalau adik-adik lihat Zebulon dan Naftali kalau nanti digabungin, itu akan membentuk sebuah daerah. Jadi 2 teritorial tadi, Zebulon dan Naftali membentuk satu daerah yang disebut Galilea. Kalian pernah dengar Galilea? Pernah, ya. Dan nubuatan tentang Zebulon dan Naftali ini sesungguhnya berbicara tentang apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di Galilea. Kok bisa Kak? Oke, kita mundur sedikit ke Kejadian 49 ayat 21. Kita balik ke gambar tadi. Nah, pertanyaan, kalian tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, kalau belum tahu, coba kalian hitung ada berapa orang di gambar ini. Coba kita hitung. Coba, ada 13, betul? Pertanyaan, yang di tengah-tengah yang baju merah siapa? Siapa? Tuhan ya? Tuhan Yesus. Berarti kalau kita tahu 13 dikurang 1, ada berapa tadi? 12, betul ya? 1 Tuhan Yesus di tengah-tengah dan 12 yang lain, betul? 12 ini siapa? Ada yang tahu? 12 murid Yesus. Yang artinya adalah ayat ini berbicara tentang
murid-murid Tuhan Yesus, ia melahirkan anak-anak yang indah. Kok bisa Kak? Nah, aku mau kasih tahu adik-adik semua. Jadi, murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, kalian tahu Yudas? Yudas itu berasal dari Yehuda. Kalau Yohanes dan Yakobus pernah dengar? Yohanes dan Yakobus berasal dari Zebulon. Nah, tadi Zebulon ya. Petrus dan lain-lainnya berasal dari Naftali. Tadi Zebulon dan Naftali. Jadi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di mana semua murid-muridnya kecuali Yudas itu berasal dari Zebulon dan Naftali yang membentuk daerah Galilea. Sampai sini kalian paham? Oke, kita next lagi Kak. Matius 4 ayat 12 sampai 16. Nah, oke, aku mau adik-adik kita konsen. Ini agak panjang ayatnya, tapi aku percaya kita bisa melihat Tuhan Yesus dari ayat ini, oke? Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia menyingkir kemana? Ke Galilea. Tadi Zebulon dan Naftali membentuk daerah apa? Galilea. Oke. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di tepi danau di daerah apa? Coba sekali lagi kita mau baca sama-sama. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di tepi danau. Di daerahnya daerah apa? Zebulon dan Naftali. Jadi ternyata ayat yang tadi itu berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, Galilea. Wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah adik-adik. Jadi coba kita balik ke peta lagi. Oke, coba kita lihat petanya. Sudah lihat? Jadi adik-adik, pada waktu itu di daerah Galilea atau daerah Zebulon dan Naftali itu, ini aku kasih tahu adik-adik nih, bagi yang belum tahu, oke? Jadi perhatikan, oke? Pada zaman itu banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hidup dan tinggal di sana. Itulah kenapa tadi di Matius, coba balik lagi ke Matius. Nah, di situ dibilang wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi di daerah Zebulon dan Naftali, di daerah Galilea banyak tinggal orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di Alkitab dikatakan juga bahwa daerah ini sebagai daerah kegelapan dan negeri yang dinaungi maut. Jadi itu daerah Zebulon dan Naftali, Galilea digambarkan di Alkitab sebagai daerah yang dinaungi apa? Kegelapan. Ada yang takut gelap di sini? Ada yang takut gelap? Nah, jadi kegelapan berbicara tentang apa sih Kak? Kegelapan berbicara tentang segala yang buruk. Jadi pada waktu itu Zebulon dan Naftali dinaungi sama kegelapan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Allah menempatkan anaknya yaitu Tuhan Yesus di daerah Zebulon dan Naftali. Sehingga tadi negeri yang dinaungi kegelapan ada terang di sana. Coba aku menanya. Kalau misalnya kamar kalian gelap, kalian bakal melakukan apa? Nyalain lampu. Lampu terang nggak? Terang. Nah itu yang terjadi ketika Allah menempatkan anaknya yaitu Tuhan Yesus di daerah Galilea. Ketika semuanya gelap, Tuhan memberikan terangnya di situ yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hal-hal besar yang Yesus kerjakan di sana seperti melepaskan banyak orang yang kerasukan setan. Jadi sekali lagi aku ulangi, hal-hal besar yang Yesus kerjakan di sana seperti melepaskan banyak orang yang kerasukan setan. Kemudian Yesus juga melakukan banyak mujizat di sana. Jadi tadi ya, gambaran kegelapan tadi semua yang buruk. Seperti contohnya apakah kegelapan? Orang kerasukan setan, orang yang sakit. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus di sana, Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Jadinya orang-orang di sana tuh dibebaskan, dilepaskan. Nah, coba aku mau nanya, masih pada inget nggak? Tadi Naftali digambarkan sebagai apa? Sebagai coba Kak ayatnya. Rusa apa? Rusa betina. Coba. Naftali seperti rusa betina yang terlepas. Jadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang dia membawa kelepasan. Itulah kenapa di sini dibilang Naftali seperti rusa betina yang terlepas. Jadi dilepaskan Naftali gitu. Mereka yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi tadi ya, ketika ada Tuhan Yesus di daerah itu, yang awalnya gelap menjadi terang. Sama seperti ketika tadi di rumah kalian mati lampu, kalian nyalain lampunya jadi apa? Jadi terang. Nah hari ini adik-adik, Yesus yang sama
Yesus yang sama akan mengubahkan keadaan kita juga. Amin. Jadi misalnya nih, hari ini ada sesuatu yang terlihat gelap di kehidupan kalian atau mungkin kurang baik. Hari ini kita bisa percaya ketika ada Tuhan Yesus di kehidupan kita, sekalipun gelap gitu ya. Sama seperti tadi ketika kita nyalain lampu jadi apa? Jadi terang. Demikian ketika kita lagi ada kegelapan gitu, ketika kita ada masalah, ada Tuhan Yesus di situ, semuanya pasti akan baik-baik saja. Amin. Tugas kita apa Kak? Tugas kita adalah terus percaya dan mengandalkan Dia sepenuhnya dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Yuk, sama-sama aku mau ajak adik-adik semua kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar melihat Tuhan Yesus dari berkat anak-anak Yakub, yaitu Zebulon dan Naftali. Engkau telah datang Tuhan ke dalam kegelapan menjadi terang, supaya hari ini setiap orang-orang yang mempunyai kegelapan di dalam hidupnya, Engkau menjadi terang dan akan membawa kelepasan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.